Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi semua, kali ini kita akan membahas pada bagian kedua dari dimensi 3, yaitu jarak dari titik ke bidang. Ya, sekarang bagaimana kalau bidangnya tidak berbentuk segi 4, ya, berbentuk segitiga. Nah, seperti gambar ini. Bidangnya adalah bidang AFH, di mana dia berbentuk segitiga. Kita akan menentukan jarak dari titik E ke bidang AFH. Ingat, titiknya di E dan bidangnya AFH. Karena bentuknya segitiga, maka tidak seperti yang pertemuan yang sebelumnya, kalau kita bisa menyamaratakan setiap titik terhadap bidang. Kalau segitiga, dia tidak bisa, ya. Setiap titik dicari dengan cara berbeda, dengan jarak yang mungkin saja ada yang sama, tetapi bisa jadi juga berbeda. Nah, jadi titik E ke bidang AFH, di mana R ini adalah tengah-tengah antara titik F dan H, dan juga tengah-tengah antara E dan G. Nah, ini R, saya buat garis, dan ini adalah bidang yang diarsir, ya. Pertanyaannya adalah, jarak bidang AFH dengan titik E itu sebelah mana? Apakah E ke R, E ke A, E ke F, atau E ke H? Ingat bahwa jarak itu adalah yang terdekat, dimana E ini terdekat ke bagian mana? Apakah ke R, ke H, ke F, atau ke A? Ternyata jarak yang terdekat antara E ke bidang AFH itu adalah yang mana E tegak lurus, ya, dengan garis AR. Di garis AR ini adalah garis yang membantu kita bagaimana nanti menentukan jaraknya dari AR. Kalau kita cari di mana letak E tegak lurus dengan bidang, sini E tegak lurus dengan AR di sebelah mana, maka kita akan membutuhkan bantuan baru, ya, bantuan garis yang baru. Nah, tadi bidangnya saya hilangkan arsirannya, sekarang kita punya segitiga AFH, lalu E saya saya tarik garis E ke R, kemudian dari R ke A. Sekarang kita punya segitiga baru, R E A atau RAE, dan seterusnya. Dari sini lalu kita menarik garis E ke AR, dimana saya kasih nama M. M ini adalah titik di mana E tegak lurus AR, sehingga jarak dari bidang AFH terhadap titik E adalah garis EM. Di M ini adalah jarak antara titik E ke bidang AFH. Nah, pada pertemuan-pertemuan yang sudah lalu, ini tulis ME sama J dan M. Pada pertemuan-pertemuan yang sudah lalu, kita lihat bahwa ada pola, ya, dalam kalau bentuknya segitiga seperti ini. Kita punya segitiga AER atau RAE dan seterusnya, sama aja, dimana AE ini adalah sisi, AE ini sisi kubus, ya. Ini A, misalkan sisi kubus adalah A. ER ini A/2 akar 2. Kenapa A/2 akar 2? Karena dia merupakan setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisinya di sini EG, dan ini ER. Jadi ini setengah A/2 akar 2. Misalkan sisinya 4, maka
ER ini 4 bagi 2 akar 2 sama dengan ER ini 2 akar 2 kalau sisinya 4. Jadi A per 2 akar 2. Kemudian AR ini kalian bisa melihat pada pembahasan yang sudah termasuk contoh yang lain. Kalau garis AR ini AR ya, ini AR dari sisi sebuah titik sudut ke tengah-tengah bagian tengah kubus, maka rumusnya adalah A per 2 akar 6, atau kalian bisa mencari sendiri dengan menggunakan teorema Pythagoras, akan ketemu A per 2 akar 6. Ini A per 2 akar 6 ya. Jadi dari sini ke sini R ke C juga sama, R ke B, R ke D itu rumusnya adalah A per 2 akar 6. Jadi kalau sisinya 4, jadi sisinya 4 berarti 4 per 2 akar 6, 2 akar 6. Ini ya AR. Bagaimana contoh perhitungannya? Misalkan kita gunakan tadi saja. Diketahui bahwa panjang sisi kubus adalah 4 cm. Berapakah jarak dari bidang AFH ke titik E? Atau soalnya mungkin sebaliknya, dari titik E ke bidang AFH. Ya. Misalkan begini gambar dari tadi ya. Misalkan sisinya 4, maka di sini 2 akar 2. A per 2 akar 2 karena setengah diagonal sisi. Kemudian AR A per 2 akar 6. Berarti 4 per 2 akar 6, 2 akar 6. Kemudian kita mencari EM dengan menggunakan pendekatan kesamaan luas segitiga. Ini perhitungannya. Luas segitiga REA, ARE atau EAR sama saja. A1 kali T1 sama dengan A2 kali T2. A1 bisa jadi 4 kali T1, 2 akar 2. Jadi 4 kali 2 akar 2, 4 ini kali 2 akar 2 karena sudut siku-siku ada di E ya. Kali A2, 2 akar 6 kali T2. Jadi 4 kali 2 akar 2 sama dengan 2 akar 6 kali T2. Kita lakukan perhitungannya. Jadi kita bisa coret antara 2 dengan 2. Kita coret 2 dengan 2. Nah, 2 dengan 2 kita coret, kemudian T2 berarti sama dengan T2 sama dengan mana sih? T2 sama dengan 4 akar 2 karena 2 sudah saya coret, 4 akar 2 per akar 6. Kemudian kita samakan penyebutnya, akar 6 kali akar 6 per akar 6 ketemu 4 kali 2 akar 3. 2 akar 3 itu dari mana? Dari 2 akar 2 kali akar 6 akar 12. Akar 12 itu 2 akar 3. Sehingga ketemunya 4 per 3 akar 3. Ini adalah jarak dari titik E ke bidang AFH ya. Jarak titik E ke bidang AFH itu adalah 4 per 3 akar 3. Jadi itu cara mengerjakan bagaimana kita menentukan jarak dari titik ke bidang kalau dengan soal seperti tadi. Jadi titik bidangnya AFH dan titiknya E. Begitu.